Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas soal dari LK Fisika Intan Pariwara, tepatnya pembahasan soal kelas 12 bagian penilaian akhir semester. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan soal nomor 11. Perhatikan rangkaian listrik di samping jari-jari lingkaran dalam dan lingkaran luar secara berurutan adalah 0,2 dan 0,3. Nah, untuk jari-jari kita bisa lambangkan sebagai A. Kalau dia lingkaran dalam kita boleh buat AD atau boleh juga A1. Sementara yang lingkaran luarnya berarti 0,3 ini adalah A2-nya. Yang ditanyakan adalah berapa nilai medan magnetik di titik P atau berapa nilai dari BP. Nah, untuk menghitung berapa nilai dari BP, stepnya adalah kamu harus menghitung terlebih dahulu berapa nilai dari medan magnetik di lingkaran dalam dan di lingkaran luarnya. Tapi sebelumnya kita bakalan tentuin dulu di arah arusnya. Ini kalau misalnya kita zoom gambarnya, nah dia bakalan kelihatan ya adik-adik. Panahnya itu kan dia ke arah kiri nih, berarti kalau di daerah sini dia ke atas, kemudian ke ini juga ke atas ya. Sementara yang di jari-jari lingkaran luar arahnya adalah ke bawah. Nah, nanti arah ini tujuannya adalah untuk menentukan arah dari medan magnetiknya, apakah dia masuk ke bidang baca atau keluar bidang baca. Kita langsung aja kali ya tentuin untuk arah yang jari-jari lingkaran dalam. Caranya adalah kamu silakan arahkan jempol kamu ke arah atas ya. Kenapa? Karena arah harusnya ini ke atas, sementara keempat jarinya arahkan ke titik P. Nah, kalau tepat nanti bakalan kelihatan arah dari keempat jari kamu itu menuju kamu. Menuju kamu artinya dia keluar dari bidang baca. Kemudian kita bakalan tentuin untuk arah yang jari-jari lingkaran luar. Caranya adalah silakan arahkan jempol kamu ke arah bawah ya. Keempat jarinya juga arahkan ke titik P. Nah, di situ kamu bakalan melihat bahwasannya arah dari keempat jari kamu itu dia menuju titik P atau masuk bidang baca. Nah, karena arahnya ini berlawanan, nanti untuk menghitung nilai dari BP-nya bakalan dikurangin. Oke ya, langsung aja di sini kita hitung dulu untuk nilai yang B1 dengan menggunakan persamaan dari 1/4 μ0 I per 2A1. μ0-nya adalah 4pi dikali 10 min 7, I-nya 3 ampere dan A1-nya adalah 0,2. Kemudian di sini kamu bisa bagi 4 dengan 4 ya. Lalu tinggal dikali aja. 3 dikali pi dikali 10 min 7 dibagi dengan 0,4. Hasilnya adalah 7,5 pi dikali 10 min 7. Kemudian kamu bakalan hitung nilai dari B2 dengan menggunakan persamaan yang sama. Yang membedakan di sini hanya nilai dari A2 yaitu sebesar 0,3. Lalu stepnya juga sama, kamu coret 4 dengan 4. Kemudian tinggal kamu kali aja ya, 3pi dikali 10 min 7. Kemudian dibagi dengan 0,6. Hasilnya adalah 5pi dikali 10 min 7. Karena arah dari kedua medan magnetik ini berlawanan, sehingga harus kita kurangkan. Yang 7,5 pi dikali 10 min 7 Tesla ini kita kurangkan dengan 5 pi dikali 10 min 7. Hasilnya adalah 2,5 pi dikali 10 min 7. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 14. 3 kawat lurus sejajar masing-masing dialiri arus listrik sebesar 5 ampere. Artinya ini adalah nilai dari I. Kemudian jika μ0 sama dengan 4pi dikali 10 min 7, gaya persatuan panjang yang dialami kawat I2 berapa? Nah, untuk gaya persatuan panjang itu berarti V2 dibagi dengan L. Sebelum kita masuk ke perhitungannya, kita bakalan menentukan terlebih dahulu apakah gaya yang dialami pada kawat yang kedua akibat kawat pertama dan kawat ketiga ini dia searah atau berlawanan arah. Caranya kita langsung aja ya, lihat ke gambarnya. Nah, yang pertama kita fokus dulu untuk kawat 2 dengan kawat pertama.
Nah, kalau berdasarkan perjanjiannya, ketika arah dari arusnya itu berlawanan, maka panahnya adalah tolak-menolak. Dalam artian ya, untuk yang I2 ini, arah arusnya, bukan arah arus ya, arah gayanya adalah ke kanan, karena kan dia tolak-menolak. Berarti ini adalah nilai dari, atau arah dari F21. Kemudian kita fokus ke kawat 2 dan kawat ketiga. Nah, karena dia searah, ya berarti dia tarik-menarik, sehingga panahnya pun juga ke arah kanan. Nah, ini adalah panah untuk F23. Karena dia searah, sehingga nanti untuk nilai dari F2 per L-nya, itu tinggal dijumlahin aja antara F21 dengan F23. Oke, langsung aja di sini kita bakalan hitung ya untuk nilai dari F21-nya, atau juga boleh F12 per L. Langsung aja pakai persamaan μ0 I1 I2 per 2 pi S1. μ0-nya 4pi dikali 10 min 7, I1-nya 5, ya, I2-nya juga 5, dan A1-nya adalah 2 dikali 10 pangkat min 3. Kemudian ini tinggal kamu hitung aja, berarti 4pi dikali 5 dikali 5 berarti 100 pi ya. 100 pi. Kok agak susah ya? Oke. 100 pi. Oke, kita ulang dulu. 100 pi kemudian dikali 10 min 7. Kemudian kita bagi dengan 4pi dikali 10 min 2. Nah, 100pi dibagi 4pi hasilnya adalah 25. Kemudian 10 min 7 dibagi 10 min 2 hasilnya adalah 10 pangkat 5. Kemudian dengan cara yang sama kita menghitung nilai dari F23 per L. Hanya saja di sini untuk jaraknya itu adalah 8 dikali 10 pangkat min 2. Jadi jaraknya itu dari kawat 2 ke kawat 3. Nah, ini kan dia 8 cm tuh. Berarti kamu ubah aja ke meter. Jadinya 8 dikali 10 min 2. Oke, dengan cara yang sama silakan kamu hitung. Ntar dapatnya adalah 6,25 dikali 10 min 5. Nah, step yang terakhir tinggal dijumlahin aja 25 dikali 10 min 5 dengan 6,25 kali 10 min 5. Hasilnya adalah 31,25 dikali 10 pangkat min 5. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 15. Elektron bergerak sejajar dengan kawat berarus 3 ampere dan mengalami gaya Lorentz sebesar 6,4 dikali 10 pangkat min 18 ya ini ya. Berarti ini I. Kemudian gayanya berarti F. Jika kecepatan elektronnya ini V, jarak elektron terhadap kawat berapa? Nah, sebelum kita hitung nilai dari A atau jarak, kita bakalan hitung terlebih dahulu nilai dari medan magnetiknya. Di sini kita gunain persamaan dari F sama dengan B QV dengan B sama dengan F dibagi QV. F-nya adalah 6,4 dikali 10 pangkat min 18 Newton. Q-nya adalah 1,6 dikali 10 pangkat min 19. Nah, untuk nilai dari Q ini adalah nilai ketetapan ya. Kemudian V-nya 3 dikali 10 pangkat 5. Kemudian kamu tinggal hitung aja. Di sini kita tulis ulang dulu. 6,4 dikali 10 min 18 ya. Dibagi 4,8 dikali 10 pangkat min 14 ya. Nah, tinggal dibagi aja 6,4 dengan 4,8, tar dapatnya 1,3, lalu 10 min 18 dibagi 10 min 14, hasilnya adalah 10 pangkat min 4. Nah, setelah kamu dapetin nilai dari B, langsung masuk ke persamaan ini, A sama dengan μ0I per 2pi B. Masukin ya masing-masing nilainya. μ0-nya 4pi dikali 10 min 7, I-nya 3, dan B-nya adalah 1,3 dikali 10 pangkat min 4 Tesla.
Kemudian kamu bisa bagi ya 4pi dengan 2pi, hasilnya adalah 2. Lalu tinggal dihitung aja, 2 dikali 3 ya, 2 dikali 3 berarti 6 dikali 10 min 7 dibagi dengan 1,3 kali 10 min 4. Nah, 6 dibagi dengan 1,3 hasilnya adalah 4,6. 10 min 7 dibagi 10 min 4 hasilnya adalah 10 pangkat min 3. Karena satuan di optionnya ini adalah cm, sehingga kamu tinggal kalikan aja hasilnya dengan 10 pangkat 2, sehingga hasil akhirnya adalah 4,6 dikali 10 pangkat min 1 meter. Cm maksudnya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan soal nomor 16. Kumparan mengalami perubahan flux magnetik dari 0,06 Weber menjadi 0,08 Weber. Ini berarti nilai Pi1. Sementara ini adalah nilai dari flux keduanya. Lalu saat bergerak di dalam medan magnet dalam waktu 0,1 sekon, ini berarti T, apabila kumparan terdiri dari berapa lilitan ya? 100. Kalau 100 berarti ini N, GGL induksi yang ditimbulkan berapa? Nah, untuk menghitung nilai dari GGL induksi, kita gunain persamaan min N delta Pi per delta T, di mana delta Pi ini adalah nilai dari Pi2 oke. Pi2 dikurang dengan Pi1. Sehingga ntar jadinya adalah 0,08 dikurang dengan 0,06 ya. Sisanya tinggal kamu masukin aja nilai 100 dan delta T-nya yaitu 0,1. Lalu tinggal kamu hitung aja di sini 0,08 dikurang 0,06, hasilnya adalah 0,02. Nah, 0,02 dikali 100 berarti 2, kemudian dibagi 0,1 hasilnya adalah 20. Sehingga jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 17. Kumparan dengan induktansi 1,5 Henry dialiri arus listrik berubah-ubah sesuai dengan persamaan I sama dengan min 2T kuadrat tambah 4T dikurang 2. I dalam ampere dan T dalam sekon. GGL induksi sebesar 30 volt. Terjadi pada saat T bernilai berapa? Nah, untuk menghitung nilai dari T-nya, kita di sini gunain persamaan min L delta I atau diferensial I maksud saya dibagi dengan DT atau diferensial waktu. Kamu bisa masukin nilai dari GGL induksinya 30, L-nya 1,5, kemudian masukin persamaan arusnya ke sini. Lalu yang ini tinggal kamu diferensialkan, berarti hasilnya adalah min 4T ditambah 4. Terakhir tinggal kamu kali ke dalam aja. Di sini berarti min 1,5 dikali min 4T, hasilnya adalah 6T. Lalu min 1,5 kita kalikan dengan positif 4. Hasilnya adalah negatif 6. Terakhir tinggal pindahin aja ya ruasnya 6T-nya ke sebelah kiri ya. Kemudian 36-nya pindahin ke ruas sebelah kanan. Atau boleh sebaliknya sih. Boleh ntar jadinya langsung aja kali ya. 6T berarti langsung aja 36 tambah 6 gak sih? Oh, ini salah nih berarti. Iya kan? Harusnya berarti 6T sama dengan 36-nya kan tetap tuh, berarti kan 6 yang pindah ruas positif dong. Ya enggak? Berarti ini mah 42 dibagi 6 ya. 7 dong T-nya. Oh, 7 sekon ya harusnya ya. Di sini enggak ada di optionnya. Oke deh, berarti kamu boleh buat option F ya. Jawabannya adalah 7 sekon.
Oke, sekian dulu pembahasan soal kepada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.